penyatuan diri seorang manusia dengan Sang Pencipta. Jadi dia sudah melakukan suatu penyatuan diri dengan Sang Penciptanya. Nah, artinya orang-orang seperti ini jangan dikatakan dia tidak melakukan ikhtiar. Wah, dia melakukan ikhtiar, tapi ikhtiarnya atas kehendak ilahi. Nah, beda dengan orang-orang yang melakukan ikhtiar atas kehendak pribadinya. Ya, contoh misalkan begini. Pada saat ini ada seorang manusia, katakanlah seorang pejabat. Dia sudah ditentukan dengan gaji misalkan Rp1.000, gitu ya, katakanlah misalkan Rp1.000. Namun karena ada kehendak di dalam pribadinya, wah saya nggak cukup nih dengan 1.000, saya harus bisa dapatkan 10.000. Dia mungkin bisa dapat, tapi ujung-ujungnya dia atau keluarganya tidak bisa menikmati. Ya, misalkan banyak sekali kan kita lihat ada orang yang dia punya segalanya, ya, tapi jangankan untuk menikmati, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, ya itu mungkin adalah bagian daripada yang harus dipikirkan kembali terhadap ego-ego pribadi tadi. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita berbicara mengenai ikhtiar pribadi dengan perbedaan antara ikhtiar ilahi, kita tahan dulu ya Pak Ustadz ya, nanti kita akan melanjutkan lagi. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif Terapi Kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba Terapi Kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif Terapi Kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba Terapi Kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Terapi Kolbu. Dan pemirsa, Anda bisa langsung catat, ini alamat klinik dari Terapi Kolbu ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120, teleponnya di 021 858 2029 atau di 021 858 2030 atau di 021 7058 0381. Dan untuk pelatihannya dari The Power of Soul ini, Anda bisa langsung catat nomor teleponnya di 021 850 413. Dan masih berbicara mengenai berserah diri. Nah, tadi sempat Pak Ustadz menyinggung bahwa memang ikhtiar pribadi ada juga perbedaannya dengan ikhtiar ilahi ya Pak Ustadz ya. Ini kalau ikhtiar ilahi ini memang kita berserah diri tapi dengan memohon terus kepada Allah. Dan kalau ikhtiar pribadi ini gimana nih Pak Ustadz nih? Kita berusaha tapi untuk diri sendiri atau gimana nih Pak Ustadz sebenarnya nih? Iya, kebanyakan kalau ikhtiar pribadi itu banyak sekali unsur ego di dalam diri kita yang bergerak. Ya, segala cara dihalalkan gitu ya. Itu biasanya ikhtiar pribadi seperti itu.
segala cara dihalalkan. Jadi yang ada adalah ambisi, hawa nafsu. Nah, beda dengan ikhtiar ilahi. Kalau ikhtiar ilahi ini saya ambil contoh yang tadi seperti Nelson Mandela ya, atau yang lebih konkret karena kita beragama Islam kita ambil Rasulullah lah, ya, Muhammad Rasulullah. Bagaimana seorang manusia bernama Muhammad Rasulullah itu, yang tadinya kan beliau itu adalah seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kan begitu ya. Terus kemudian menjadi seorang khalifah di Mekah. Artinya apa? Khalifah itu kan sama dengan presiden. Padahal dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dia bisa menjadi seorang presiden. Dan bahkan sekarang ini menjadi orang yang sangat dihormati sampai dengan hari ini. Kan Rasulullah itu manusia biasa sama seperti kita manusia biasa. Tapi menjadi manusia sangat dihormati sampai dengan hari dan sampai dengan nanti hari kiamat. Ini artinya apa? Artinya ada sesuatu yang harus kita pelajari dari langkah-langkah Rasulullah ini. Nah, ini juga sudah terlihat sekali. Ini yang disebut ikhtiar ilahi. Contoh lagi, lebih konkret lagi. Kalau kita melihat kitab suci Al-Quran, ya, kitab suci Al-Quran itu kan begitu banyak, ya, dan itu kan dikumpulkan oleh para sahabat, dikumpulkan dari daun ini, dari ini kan dikumpulkan, dicetak menjadi sebuah buku. Nah, kalau kita lihat itu kan semua keluar dari mulut Rasulullah, dari manusia loh. Rasulullah itu manusia, kan tidak terus jegreng ada di langit ada tulisan ayat kursi, di langit ada tulisan, kan tidak, tapi keluar dari mulut seorang manusia. Nah, ini yang saya katakan kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Ini yang saya katakan nanti, kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Jadi kan kita setuju, kita umat Islam ini kita setuju semua bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata Allah, kan begitu? Kita setuju nggak? Apa ada yang tidak setuju? Saya pikir semua setuju kan? Berarti kalau semua setuju juga dengan pendapat saya bahwa apa yang Rasulullah ucapkan itu adalah kata-kata ilahi. Ini yang dikatakan kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Nah, pada saat kitab suci Al-Quran itu keluar, itu kan lewat mulut beliau. Ya, mungkin beliau juga pada saat itu berhadapan dengan malaikat Jibril, ya, dengan malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kepada beliau, terus kemudian beliau keluar lewat situ. Tapi kan pada saat itu para sahabat kan tidak bisa melihat malaikat Jibril. Yang bisa melihat kan Rasulullah. Di mata para sahabat pada saat itu, ini kok tiba-tiba Rasulullah tiba-tiba, bayangkan saya, tiba-tiba diem, tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ahad. Langsung para sahabat mencatat kan gitu. Artinya apa? Ingat, kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Nah, ini sebagai contoh konkret apa yang dikatakan bahwa hamba-hamba itu kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Nah, ini yang disebut ikhtiar ilahi. Berbeda dengan manusia biasa ya Pak Ustadz. Maksudnya kalau manusia biasa, kalau dia berbicara itu maksudnya asal aja atau memang tidak ada dari ilham dari Allah, seperti apa ini Pak Ustadz sebenarnya? Ya, saya pikir kata-kata Allah ini berlaku universal. Ya, berlaku universal. Jadi kalau dia berbicara, aku yang karena kitab suci Al-Quran ini kan diperuntukkan bagi semua manusia. Jadi berlaku universal. Artinya apa? Setiap manusia kalau dia dalam hidupnya melakukan sebuah penyerahan total kepada ilahi, maka dia akan bisa seperti itu. Kalau dia berbicara, aku yang artinya ya, kita mesti jujur saja, kita mesti katakan bahwa inilah sebuah kebenaran gitu loh, bahwa Allah itu memang adil, sangat adil, ya. Dan contoh konkretnya adalah pada saat ayat-ayat itu keluar dari mulut beliau, dari Rasulullah. Nah, ini yang disebut ikhtiar berdasarkan ilahi, dan hasilnya sampai dengan hari ini kita bisa melihat bagaimana yang disebut ikhtiar ilahi itu masih menggema, ya, bahkan sampai nanti hari kiamat. Nah, ini sebenarnya tujuan agama Islam, tujuan semua agama saya pikir, khususnya agama Islam, ingin supaya umatnya seperti itu. Di dalam hidupnya itu, umatnya itu melakukan ikhtiar berdasarkan ikhtiar ilahi. Jadi ada energi ilahi yang menggerakkan semua langkah gerak hidup daripada umat itu. Saya pikir demikian. Baik Pak Ustadz, nanti kita masih akan melanjutkan sebenarnya bagaimana cara kita berserah diri menghadapi penyakit ya Pak Ustadz ya. Ya pemirsa, tunggu jawabannya, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa
televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu dan tentunya masih bersama dengan Bapak Ustadz Sony Sutrisna selaku guru besar dari Terapi Kolbu. Dan tentunya sebelum kepada Pak Ustadz ya, saya ke Ibu Maknun dulu Bu ya. Bu, ini sebenarnya awalnya nih Ibu, maaf, sakit apa nih Bu sebelumnya? Saya itu menderita vertigo ya, itu sebenarnya udah lama, hampir 10 tahun. Wow, cukup lama ya Bu? Cukup lama ya. Tadinya kan frekuensinya jarang-jarang, berobat sembuh. Tapi lama-kelamaan waktu 2010 itu udah hampir nggak ada ini waktunya lagi ya. Jadi terus minum obat pun juga paling 2-3 hari gitu lagi. Datang lagi ya. Sampai kalau itu saya tuh bukannya vertigonya 7 keliling, jadi kaki itu ke atas putar balik begitu. Wah, itu bukan 7 keliling lagi benar ya. Jadi kalau bangun tuh langsung muntah, langsung jatuh gitu. Jadi udah nggak ini lagi. Akhirnya saya sempat juga dirawat di rumah sakit ya, 2 kali masuk 3 kali masuk itu. Sampai udah putus asa kayaknya, kok minum obat masih begini terus ya. Berarti kan kurang lebih 10 tahun minum obat terus ya Bu ya? Iya, tapi jarang-jarang tadinya. Tapi begitu tahun 2010 ya, lebih sering gitu ya minum obat ya? Setiap hari ya. Itu udah sakit kepala, udah nggak bisa tidur, udah nggak bisa buka mata, udah kalau berdiri 5 menit aja udah basah baju ya, keringat terus, basah terus, sampai rambut tuh kayak mandi terus gitu. Itu kalau kata dokter apa tuh Bu sakitnya waktu itu? Ya, itu katanya vertigo. Vertigo, tapi kalau vertigo memang terus-menerus gitu kalau kata dokter gitu? Iya, tapi udah di scanning, udah di apa tuh, di CT scan tuh nggak ada apa-apa katanya. Nggak ada apa-apa, oke. Cuman saya merasakan itu kok begini amat gitu ya, nggak ada apa sih, nggak bisa aktivitas, nggak bisa apa, karena nggak di tempat tidur aja jadi capek juga tidur terus. Akhirnya saya gimana ini, kayaknya udah coba alternatif, udah segala macam udah dicoba lah. Sempat coba juga ke alternatif yang lainnya. Yang lainnya itu sempat juga saya sampai ikut dibekam deh apa gitu ya, udah pernah juga. Ya gitu, kalau habis berobat tuh enak ya 2-3 hari, tapi nanti balik lagi gitu. Tetap ya Bu, walaupun ke alternatif sudah pun dikasih berbagai macam herbal kayak gitu juga ya Bu? Iya, gitu juga. Akhirnya saya lihat di Jektif itu kayaknya ada terapi kolbu. Saya bilang saya bilang sama suami, kayaknya ini yang belum dicoba. Itu yang membuat Ibu tertarik adalah ada nih satu nih yang belum saya coba ya. Kayaknya kolbu itu apa gitu.
Akhirnya waktu itu hari itu kata suami saya diantar saya ke tempat Pak Sony, tanya-tanya sama itu saya langsung itu diterapi sama asisten 1 jam ya lebih kurang itu. Jadi nanti katanya baru ketemu Pak Sony kan gitu. Oh seperti itu ya. Ini akhirnya berapa kali terapi sampai Ibu akhirnya merasakan adanya perubahan? Oh ini saya vertigosnya sudah mulai berkurang banget nih. Nah waktu itu hari pertama itu di terapi itu saya ditentukan untuk 5 kali pertemuan. Nah tapi saya merasakan itu kan masih saya minum obat ya, karena kalau nggak bisa masih apa sih goyang gitu rasanya. Terapi yang kedua, berarti udah yang ketiga datang, saya udah niat saya nggak mau minum obat, saya itu alhamdulillah tuh waktu itu rasanya kepala tuh udah enteng. Saya kok bisa tidur, saya juga sendiri kaget kok bisa tidur gitu. Saya tadi kok ini udah jam 3 tidur gitu. Ya alhamdulillah lama-lama sampai ke 5 kali itu sampai sekarang istilahnya alhamdulillah udah nggak ini lagi ya. Tadinya kan hampir setiap hari ya. Ini sudah tidak ya Bu ya? Tidak, udah hampir 1 tahun ya. Baik, Bu, ini berbicara mengenai tema kita untuk hari ini Bu ya, adalah berserah diri ya Bu ya. Nah, apa yang Bu, mungkin Ibu juga melakukan hal yang sama Bu, berserah diri kepada Allah, mungkin bukannya pasrah tapi tidak melakukan apapun, tapi memang pasrah tapi berusaha. Nah, seperti itu. Iya, karena kita yakin, karena yakin tuh katanya kan nggak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Cuman kan kita di mana kita harus yakin, dan terus dengan doa, soalnya kan udah semua macam kita udah coba ya, udah berusaha. Nah, di sini rupanya baru berasa ada perubahan, terus bisa berdiri, saya bisa melakukan sholat, bisa itu berdoa lagi, kayak Pak Sony bilang harus berserah diri dan berdoa. Ya itu yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah sampai sekarang ya kayaknya merasa tenang,